Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal laila libasa. Kami menjadikan malam sebagai pakaian. Surat An-Naba dari sejak ayat ke-6 sampai ayat ke-10 adalah bagaimana Allah sebagai tuan rumah begitu baik kepada manusia. Allah sebagai pemilik alam semesta, Allah sebagai pencipta alam semesta, ingin menjadikan manusia sadar bahwa apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu tentang hari kiamat, dan ketika mereka saling bertanya, ketika penceritaan kiamat oleh Rasulullah itu menjadi viral, menjadi buah bibir di mana-mana, dan banyak yang menentangnya, banyak yang menistakannya, banyak yang melecehkannya, banyak yang mencemoohkannya. Makanya Allah sebagai backingan Rasulullah, sebagai yang menjaga Rasulullah, yang melindungi Rasulullah, sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui sampai 2 kali. Allah kalau sampai ada ayat sekali-kali tidak, itu ingin menegaskan bahwa engkau Muhammad, walaupun engkau sedikit yang mempercayai, sementara mereka banyak dan kuat, katakan mereka sekali-sekali tidak. Tuhanku tidak ada istilahnya, kalau sudah berkata seperti itu tutup buku. Jadinya seperti yang ayat-ayat yang telah kita bahas, akhirnya agamamu untukmu dan agamaku untukmu, begitu. Dari sejak awal ketika pembangkangan, pencemoohan itu berlaku kepada Rasulullah, Allah ingatkan kembali, bukankah bumi ini telah aku hamparkan dan gunung-gunung sebagai pasak? Kurang seperti itu, aku ciptakan kamu berpasang-pasangan, lalu kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Dan kalau orang tidur biasa itu di malam hari, kebiasaannya ya adalah di malam hari, dan malam pun kami jadikan pakaian. Kami menjadikan malammu sebagai pakaianmu. Artinya pasanganmu itu adalah hakmu. Kasarnya adalah pakaian untuk dipakai. Artinya kalian bercinta, sehingga istirahat, tenang, begitu loh. Karena puncak kenikmatan, walaupun tidak seluruhnya mengakui, puncak kenikmatan di dalam hidup adalah ketika bercinta. Apalagi dengan orang yang kita cintai, apalagi dengan orang yang kita kasihi, apalagi dengan orang yang paling mengerti dengan diri kita, paling memahami diri kita, sehingga bersatu, berjanji untuk masuk ke dalam dunia perkawinan, dalam dunia pernikahan. Jadi dari A sampai Z itu yang namanya manusia itu benar-benar diberikan keberkahannya, kenikmatannya melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah dari lidah suci Jibril atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kita diurus, benar-benar kita dijaga, benar-benar kita dilindungi oleh Sang Pencipta. Karena sekali lagi, siapapun mereka yang memiliki nurani ketika memiliki seorang anak, atau yang paling mungkin bagi sebagian banyak orang adalah ketika mereka menciptakan sesuatu, pasti akan dijaga, pasti akan dilindungi, pasti akan dirawat. Pada dasarnya seperti itu pun Allah, sunatullah, hukum Allah udah pasti. Nggak mungkin Allah berbuat zalim, sudah aku ciptakan terserah kau mau main kemana aja, nggak mungkin seperti itu. Makanya harus diberitahu, ada kabar gembira dari para nabi, dan juga ada pemberi peringatan. Kenapa harus diberi peringatan? Karena sudah terlanjur moyang kita itu berselisih paham dengan iblis. Iblis berjanji akan memasukkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam dengan gerangan di hadapan Allah. Saking murkanya, dengan kedengkiannya, iri hatinya, syiriknya, tidak bisa melihat orang yang selemah Adam, sepakir Adam, yang paling taulah dia bagaimana lemahnya itu manusia, kok bisa disujudi oleh para malaikat, dan tidak ada satupun malaikat yang pada saat itu yang tidak sujud kepada Adam. Karena kalau Allah sudah
merintahkan ciptaannya, apalagi ciptaan itu malaikat, pasti akan dituruti. Makanya ketika makam iblis sudah mendekati makam malaikat, dan iblis itu luar biasa bersahabat dengan malaikat, juga bersahabat dengan Adam, maka Allah dengan ketinggian kemuliaannya itu menganggap iblis ini sudah seperti malaikat, karena paham bagaimana iblis luar biasa jungkir balik sholat, bagaimana luar biasa bertasbih, bagaimana luar biasa dia sucinya juga kala itu. Kenapa engkau tidak mengikuti sujud para malaikat? Kecuali kalau iblis pada saat itu tidak ada di situ menemani Adam, kecuali mungkin kalau iblis berada di tempat lain, tidak terlihat oleh Allah pada saat itu, karena iblis sedang di sana. Dan dengan pandangan kemurahan hatinya, dia menganggap iblis adalah malaikat. Kenapa kau tidak ikut sujud mengikuti teman-temanmu? Ini satu-satunya ciptaan aku yang namanya manusia, dan dia sudah mengajarkan para malaikat dengan pengetahuan-pengetahuan yang aku sampaikan kepadanya, dan malaikat itu baru tahu, baru paham. Kenapa kau tidak mau mengikuti sujud para malaikat? Dan iblis sadar posisinya, kemuliaannya sadar. Kalau saja dia rendah hati pada saat itu, maaf, aku bukan malaikat, aku adalah jin. Mungkin dia berkata seperti itu karena dia kemuliaannya itu sadar. Dia sejajar dengan para malaikat dan melihat saingannya ini ada kok disujudi para malaikat. Oh tidak Allah, aku tidak mau sujud, dengan alasan agama. Dan selalu dibawa-bawa. Makanya kalau siapapun itu yang membawa-bawa agama di dalam hubungannya dengan Allah, wah kacau. Aku tidak akan menyembah sekalipun kepada selainmu. Padahal Allah tidak mengajak para malaikat untuk menyembah Adam. Penyembahan para malaikat adalah wujud kehormatan, dan tradisi ini sudah ada di bumi. Bagaimana para setan-setan itu kalau menghadap rajanya menyembah, bukan artinya rajanya adalah Tuhan dan dia adalah hambanya, bukan. Sebagai bentuk penghormatan tradisi. Lalu oleh iblis dibawa-bawa dalam makam agama, dalam makam keyakinan. Loh kok jadi lari kemana-mana iblis? Aku menyuruhmu menyembah Adam bukan berarti engkau melakukan sholat untukku. Aku menyuruhmu menyembah Adam adalah sebagai wujud penghormatan, karena aku telah berhasil menciptakan, dan ciptaanku ini mampu memberi pengetahuan kepada para malaikat. Jadi dibawa ke dalam makam keyakinan, makam agama, jadi lari kemana-mana. Padahal intinya adalah dengki, syirik. Cukup flashbacknya, kita kembali. Kami menjadikan malam sebagai pakaianmu, wahai manusia. Pakaian itu harus dipakai, nggak bisa dipajang saja, apalagi kalau sudah dibeli. Istrimu, suamimu, itu harus, agar perputaran percintaan itu tidak stagnan, agar perputaran percintaan itu tidak hambar. Usahakan kalian itu harus bercinta setiap malam, usahakan. Karena ini udah sunatullah, sudah Allah ajarkan kepada Muhammad, dan Allah mengajarkan kepada umatnya. Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat manusia, dan lalu kami menjadikan malammu sebagai pakaian. Pakai pakaianmu agar engkau terhormat. Artinya apa? Jika engkau melihat pakaian istrimu itu kotor, jika engkau melihat pakaian suamimu itu kotor, tolong bersihkan. Tolong bersihkan. Jangan diumbar keluar, jangan dibawa-bawa keluar. Bersihkan, rendam dengan air, rendam dengan rinso. Saling membersihkan. Aib suami dibersihkan, aib istri dibersihkan. Itu filosofisnya. Namun kalau dalam hakikat kenyataannya adalah kalian bercintalah setiap malam. Kalau kalian memang sudah suami istri, itu sudah aku ridhoi, sudah aku restui. Bukannya jadi perzinahan, bukannya jadi aku laknati nanti kalian. Begitu. Kami menjadikan malam sebagai pakaian. Ada beberapa tafsir mengatakan ini adalah ibarat langit. Malam itu seperti makhluk. Makhluk itu perlu beristirahat, dan akhirnya malam itu seperti pakaian. Begitu.
Alhamdulillahirabbil alamin.